Mic cek cek 1 2. Halo tutor dan teman-teman mahasiswa UT, perkenalkan saya Joshua Edward Magnisgara. Jadi di video kali ini saya akan menjawab soal tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi sebenarnya ini mirip sama tugas 2 kita, tinggal API-nya aja yang berbeda ya. Jadi mungkin pengimplementasinya sama. Dan kalau bisa dilihat di sini di VS Code-nya, ya saya sudah bikin satu folder di um, laptop saya. Nama foldernya yaitu tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak ya atau peranti bergerak. Oke, tahap pertama setelah kita bikin satu folder ini ya, kita butuh membuat aplikasinya ya. Untuk membuat aplikasinya, kita tinggal running aja sebenarnya terminalnya. Lalu karena PowerShell ini cukup privacy ya, kita butuh ganti ke command prompt ya. Jadi kita ganti dulu terminalnya ke command prompt ya. Kemudian udah tinggal kita start untuk bikin aplikasinya ya. Lalu nanti kita akan tarik API sesuai dengan yang diminta ya di tugas 3 ya dari pemrograman berbasis perangkat bergerak ini, yaitu dari API-nya CoinLore. Oke. Nah, sampai di sini kita coba ya untuk install dulu aplikasinya ya. Kita bikin dulu ya aplikasinya. Nah, untuk startnya atau memulainya, bentar saya cek OBS aman gak ya? Oke, aman ya. Nah, untuk mulainya kita tinggal Ionic ya. Ini adalah perintah ya, Ionic start. Start. Nah, ini adalah perintah ya. Ionic start-nya adalah perintah untuk membuat sebuah aplikasi ya, perintah untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, setelah Ionic start ini perintahnya di running, ya nantinya akan ada sebuah aplikasi yang kita bikin ya, kayak gitu. Tinggal kita bikin nama aplikasinya apa. Misalnya nama aplikasinya crypto app, ini mungkin ya. Atau coba mungkin um, huruf besar aja deh, karena ini cuma satu folder. Lalu udah tinggal kita bikin template-nya itu blank aja. Kemudian kita bikin tipenya ya, type-nya sama dengan apa? Misalnya view. Karena kita mau implementasi dalam view ya. Stack yang kita pakai. Lalu tinggal kita enter aja. Nah, sampai di sini aplikasinya lagi dibikin ya. Maka dari itu kita tunggu dulu ya. Saya coba cek di OBS aman sih harusnya. Nah, saya coba pause dulu ya videonya. Oke, karena harusnya instalasinya cukup lama. Cek 1 2 3. Oke, sepertinya ini baru kelar install ya, kurang lebih sekitar 5-6 menitan ya. Saya lanjut. Tadi itu kita sampai di pembuatan aplikasinya ya. Jadi kita udah dapatin starter pack-nya Ionic ini. Kita bikin satu aplikasi yang namanya itu adalah crypto app ya. Nanti kita ambil API dari CoinLore sesuai dengan tugas 3 kita. Oke, ini N aja ya, no, terus enter. Nah, sampai di sini kita sudah bikin satu project ya di dalam folder crypto app namanya ya. Kita change directory dulu ke crypto app. Nah, kita sudah ada ya di folder kita crypto app. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menarik API CoinLore, kita butuh satu alat ya, namanya Axios. Ini sudah kita lakukan juga sebenarnya di um, tugas kedua ya. Saya cek dulu. Oke, OBS aman. Sudah kita praktekkan di tugas kedua ya. Untuk bisa mendapatkan atau running alat ini, kita perlu install dulu ya alatnya. Nah,
untuk installnya, untuk install si Axios ini kita tinggal ketikkan aja npm install ya, kemudian save. Lalu bentar saya coba cek karena saya agak lupa ya, tinggal masukin Axios-nya aja atau butuh types-nya. Saya butuh types ya, types /Axios. Oke, seperti ini ya. npm install untuk Axios-nya. Kita install dulu ya alatnya. Setahu saya ini tidak akan memakan waktu lama, jadi saya coba tunggu aja. Nah, sembari kita menunggu, mungkin oke, udah muncul ya, udah langsung ada. Nah, sampai di sini kita sudah punya crypto app ya, dan kalau kita buka di sini crypto app kita sudah muncul, ada source dan juga di dalam source ini ada views yang nanti isinya UI-nya ya. Nah, sekarang saya sudah bikin sebuah codingan sebenarnya ya, di apa namanya, di Notepad ya, nanti akan saya taruhkan juga untuk tutor supaya bisa dibaca untuk codingannya ya, untuk API dan juga untuk menarik API-nya dan juga untuk apa namanya, membuat UI-nya ya, seperti itu. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bikin kita ke folder source dulu ya. Kita ke folder source, kemudian kita bikin satu folder baru ya, namanya service. Nah, kita udah bikin ya satu di dalam folder source ini, kita bikin satu folder lagi ya, namanya services. Nah, di dalam services ini kita baru bikin satu file ya. Kita bikin satu file apa ya namanya? Karena ini CoinLore API, mungkin kita bikin um, satu file CoinLore API gini aja kali ya. Kita bikin satu file namanya CoinLore API dot apa ts ya, dot TypeScript. Nah, sudah ada, nantinya kita tinggal masukin codingan ke dalam sini, codingan untuk ambil API-nya ya, seperti itu. Saya coba ambil dulu di Notepad. Ini codingannya juga akan saya ini nantinya ya, akan saya taruh juga di file ketika pengumpulan tugasnya. Pastikan lalu kita save. Nah, sudah ada ya endpoint resmi dari CoinLore sebagai visual API yang untuk membuat area di dalam properti data ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya kita ke UI-nya. Untuk UI saya sudah ada codingannya juga sebenarnya. Ini kita bisa push dulu aja. Codingannya saya coba copy dulu ya. Untuk source code-nya nanti akan saya taruh di tugas juga supaya tutor bisa lihat ya untuk codingan UI-nya. Saya pastikan lalu saya save. Nah, sudah ya harusnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita eksekusi aja. Karena kita sudah lakukan ini semuanya, tinggal kita eksekusi. Caranya gimana? Caranya kita butuh yang namanya serve. Ya, kita butuh serving berarti ya. Nah, Ionic apa ya, serve ya. Iya, Ionic serve kalau nggak salah ya. Kita running. Nah, udah ya, benar. Oke, udah benar berarti ya. Ini nanti akan ngebuka ke local hostnya kita. Oke, ini sudah terbuka kah harusnya? Oke, sudah terbuka ya. Tapi saya coba cek OBS, kayaknya OBS belum kebuka ya. Saya coba atur dulu supaya Windows ini Windows Capture. Gimana nih caranya? Saya coba ganti dulu
ya untuk Windows Capture-nya ke Ionic App Google kita. Nah, seperti ini. Oke, sudah ada ya. Nah, kalau di Chrome kelihatan ya. Di sini untuk tugasnya, kemudian Ionic yang sudah kita ambil ya dari API-nya CoinLore. Crypto Market by Joshua, ini bisa di refresh ya, dan ini real time sesuai dengan yang ada di CoinLore. So, itu aja ya yang bisa saya jelaskan dari tugas ketiga kita ini, dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Demikian dari saya, terima kasih.